semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari apa itu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, mengapa bahasa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan, berikan contoh pembinaan dan berikan contoh pengembangan. Yang pertama, di sini saya akan menjawab. Pembinaan bahasa Indonesia adalah usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan sistematis mengenai peningkatan mutu bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga masyarakat pemakai bahasa Indonesia memiliki kebanggaan dan kegairahan untuk menggunakannya. Sedangkan perkembangan bahasa Indonesia adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar, terencana, dan terarah agar bahasa Indonesia menjadi berkembang dalam arti bahasa Indonesia menjadi lengkap dan sempurna menjadi satu bahasa yang dapat digunakan untuk mewadahi berbagai keperluan komunikasi verbal. Dan kedua, mengapa bahasa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan? Nah, di sini saya menjelaskan karena kemampuan berbahasa Indonesia masyarakat Indonesia sangat tidak memuaskan. Banyak orang Indonesia yang memiliki sikap negatif terhadap bahasa Indonesia. Lalu, mengapa bahasa Indonesia perlu dikembangkan? Karena untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang satu, modern, baku, dan cendekia. Dan yang ketiga, berikan contoh pembinaan bahasa Indonesia. Contoh pembinaan bahasa Indonesia kepada siswa melalui pendidikan formal, dalam hal ini melalui pengajaran bahasa seperti tata bunyi, ejaan, dan diksi. Di sini saya akan memberikan contoh videonya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh pembinaan bahasa Indonesia. Sini, coba kamu tuliskan ibu membeli garam di warung. Sudah? Ibu membeli garam di warung. D-nya ini berpisah ya. Lalu di sini penjelasannya. Ibu membeli garam di warung. Di sini juga dipisah. Berarti ini ejaan yang salah. Ini yang benar. Ibu membeli garam di warung. D-nya disambung. Yang kedua, coba kamu menuliskan Rina pergi ke sekolah menggunakan bis. Oke, di sini saya lihat Rina pergi ke sekolah menggunakan bis. Di sini penulisannya salah ya. Yang benar, di sini kan dia menuliskan Rina pergi ke sekolah menggunakan bis. Sama ya. Yang benar adalah Rina pergi ke sekolah menggunakan bus. Ini ejaan yang benar. Yang terakhir, yang keempat, berikan contoh pengembangan bahasa Indonesia. Di sini contoh pengembangan bahasa Indonesia kepada anak-anak diantaranya melalui bercerita. Karena anak ingin tahu dunia sekitarnya melalui cerita yang diceritakan oleh orang dewasa. Fungsi dari bercerita ini terutama adalah melatih pendengaran anak karena dengan mendengar anak dapat mengerti bahasa orang dewasa dan memahami bunyi-bunyi di sekitarnya. Melalui pendengaran ini, pikiran anak akan berkembang, terutama menangkap maksud orang lain, yaitu dengan berkonsentrasi pada sumber bunyi. Seiring dengan itu,
Bendaharaan kosakata yang ia miliki akan bertambah banyak karena seringnya kata-kata baru yang diucapkan oleh gurunya. Hal ini merupakan dasar bagi anak untuk berbicara dengan orang lain. Dengan bercerita, guru juga dapat mengembangkan daya imajinasi anak sehingga pada akhirnya dapat menjadi landasan bagi pengembangan cipta anak. Lalu di sini saya akan menayangkan contoh dari pengembangan bahasa. Di video terakhir saya akan memberikan contoh pengembangan bahasa Indonesia kepada anak-anak, diantaranya melalui bercerita. Di sini saya akan bercerita tentang kisah Putri Cinderella. Ella adalah seorang gadis berwajah cantik dan berbudi pekerti mulia. Dia sudah yatim karena ibunya meninggal dunia. Ayahnya kawin lagi dengan seorang janda beranak dua. Ayahnya sangat menyayanginya sehingga dua saudara tirinya menjadi iri kepadanya. Sayang sekali tidak berapa lama kemudian ayahnya juga meninggal dunia. Ini Ella menjadi gadis yatim piatu. Ia hidup bersama ibu tirinya dan dua saudara tirinya. Mereka amat dengan kepada Ella. Hal ini disebabkan wajah Ella jauh lebih cantik daripada wajah mereka. Mereka pun berusaha agar penampilan Ella tampak jelek dan buruk. Untuk itu, setiap hari mereka menyuruh Ella menyapu dan mengepel lantai sepanjang hari. Pakaian yang diberikan adalah pakaian bekas yang jelek. Jika malam tiba, Ella harus tidur di dapur, di pojok dekat cerobong asap. Karena itulah dia tampak selalu kotor dan mereka mengejeknya dengan nama Cinderella yang artinya cinder, artinya abu. Ella sangat akrab dengan hewan-hewan di sekitarnya. Ia hidup dan bersahabat dengan hewan-hewan itu. Hanya satu hewan yang tidak mau bersahabat dengannya, yaitu Nero, anjing milik dua saudara tirinya. Gara-gara ulah Nero yang nakal, seringkali Cinderella mendapat marah besar dari ibu tirinya. Misalnya dengan sengaja, Nero memecahkan piring di dapur. Yang kena marah pastilah Cinderella. Sementara itu, Raja merasa pusing karena putranya sudah dewasa tapi masih belum mempunyai seorang istri. Perdana Menteri mengusulkan kepada Raja agar mengundang gadis-gadis cantik di seluruh negeri untuk hadir dalam pesta bersama. Baik, aku setuju dengan saranmu itu. Sekarang kau harus keliling negeri mengumumkan rencana kita, kata Baginda Raja. Siap tuanku, sahut Perdana Menteri. Perdana Menteri, ya Baginda Raja, kau yakin rencana ini berhasil? Yakin Baginda, dan harusnya berhasil, kata Perdana Menteri. Usul Perdana Menteri disetujui, maka sang Perdana Menteri menyampaikan pengumuman kepada para penduduk bahwa putra Raja mengadakan pesta. Baik, di sini saya sudah menjelaskan semua pertanyaan yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.